Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Septianto, NIM 24014200039, Rombel Manajemen Pendidikan Seni 207. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan juga analisis paradigma pendidikan seni di SMP Negeri 11 Semarang guna memenuhi tugas manajemen pendidikan seni. Selanjutnya, saya telah melakukan observasi di SMP Negeri 11 Semarang. Berikut merupakan profil dari SMP Negeri 11 Semarang. Nama sekolah SMP Negeri 11 Semarang, status negeri, akreditasi A, kurikulum menggunakan kurikulum 2013, NPSN 20328839, dan juga SMP Negeri 11 Semarang beralamat di Jalan Karangrejo Tengah, Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kode pos 50231. Kemudian saya di sini akan menjelaskan deskripsi singkat tentang SMP Negeri 11 Semarang, lingkungan dan juga sumber daya yang ada di SMP Negeri 11 Semarang. SMP Negeri 11 Semarang ini merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Jalan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sama halnya dengan SMP pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMP 11 Semarang ini juga ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian lingkungan SMP Negeri 11 Semarang juga berdiri di tengah lingkungan masyarakat yang cukup kondusif dan juga tidak jauh dari jalan raya, yang mana akses untuk menuju ke SMP Negeri 11 Semarang juga cukup mudah. Kemudian lingkungan sekolah di SMP Negeri 11 Semarang ini cukup asri, ada pepohonan dan juga bangunan-bangunan yang cukup mendukung. Kemudian lingkungannya yang nyaman dan juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar serta dilengkapi dengan fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, sumber daya di SMP Negeri 11 Semarang ini sudah cukup baik, ditinjau dari sumber daya manusia yaitu guru dan juga siswa. Dengan adanya guru yang berkualitas serta kompeten di bidangnya, mendukung sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dan juga minat yang ada dalam dirinya. Kemudian kita lanjut pada hasil observasi dan juga analisis paradigma pendidikan seni di SMP Negeri 11 Semarang. Nah, pada pembahasan ini saya telah melakukan observasi di SMP Negeri 11 Semarang pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 untuk menganalisis terkait bagaimana proses pelaksanaan pendidikan seni yang ada di SMP Negeri 11 Semarang. Adapun saya melakukan sebuah wawancara dengan salah satu guru seni budaya yang ada di sana di SMP Negeri 11 Semarang. Beliau merupakan Bapak Fahisham Fahmi, sebagai guru seni budaya yang mengajar di SMP Negeri 11 Semarang untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Saya juga mewawancarai beliau dengan memberikan 5 pertanyaan. Berikut saya uraikan hasil pembahasannya. 5 pertanyaan tersebut yang diajukan yaitu terkait dengan paradigma pendidikan seni yang ada di SMP 11 Semarang, bagaimana pelaksanaan serta proses pembelajaran seni yang mempengaruhi orientasi pendidikan seni di SMP Negeri 11 Semarang, seperti bagaimana pelaksanaan terkait dengan paradigma self-expression art education, disiplin based art education, kemudian creative art education, multi art education, dan yang terakhir yang kelima yaitu community art education. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil pembahasan dan juga analisis terkait dengan pertanyaan nomor 1, yakni pembelajaran seni pada paradigma self
Expression Art Education di SMP Negeri 11 Semarang. Di SMP Negeri 11 Semarang ini tentunya menerapkan paradigma pendidikan seni SEAE atau Self Expression Art Education. Hal ini juga sebenarnya sejalan dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka, yang mana siswa merdeka secara belajar dan sekolah juga memerdekakan. Setiap pembelajaran seni rupa atau seni budaya di SMP pasti menggunakan penerapan ini atau ada penerapan ini, karena ekspresi akan keluar dalam artian berkarya, karena kurikulum juga mendukung akan hal itu. Guru juga benar-benar berupaya agar siswa sekolah secara nyaman sesuai dengan keinginan. Setiap guru dan sekolah juga memfasilitasi serta mendukung semua yang diinginkan siswa, tentunya mendukung terkait dengan hal positif. Jadi pada paradigma yang pertama ini, SMP Negeri 11 Semarang itu menerapkan paradigma SEAE, yaitu membebaskan ekspresi terhadap siswanya untuk belajar sesuai dengan kenyamanan dan keinginannya, dan juga terkait sama halnya dengan berkegiatan ke seni rupaan begitu. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran seni pada paradigma disiplin based art education. Nah, di sini SMP Negeri 11 Semarang juga menerapkan paradigma ini, karena pembelajaran di SMP Negeri 11 Semarang kegiatannya dilakukan atau dilaksanakan secara terstruktur. Jadi secara sistematis, tidak acak-acakan, semua terstruktur. Pada pembelajaran seni rupa, guru juga berupaya memperjelas semua materi yang disampaikan pada siswa. Kemudian siswa harus memahami. Jika siswa belum paham, guru belum bisa mempraktikkan. Jadi guru di sini mengajar bahwa siswa harus memahami materi terlebih dahulu. Jika belum memahami, guru tidak akan melanjutkan atau mempraktikkan kegiatan pembelajaran. Jadi dipastikan siswa harus memahami terlebih dahulu. Nah, kemudian setiap siswa juga berbeda kemampuannya, dan tentu guru juga harus menyesuaikan akan hal itu. Setiap penugasan juga berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, pada intinya pembelajaran DBAE diterapkan di SMP Negeri 11 Semarang. Kemudian yang ketiga, pembelajaran seni pada paradigma Creative Art Education di SMP Negeri 11 Semarang. SMP Negeri 11 Semarang menerapkan paradigma pembelajaran ini, khususnya pada pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 11 Semarang. Tentu kegiatan kreatif itu diperlukan pada setiap pembelajaran seni. Yang pertama yaitu sebelum memasuki materi, guru ingin tahu sejauh mana kreativitas siswa, kemudian imajinasinya sejauh mana, apa yang siswa kuasai terhadap gambar itu atau terhadap karya itu. Siswa tersebut sukanya gambar atau berkarya apa. Kemudian guru terapkan terlebih dahulu dan praktikan terlebih dahulu, sehingga guru mengetahui apa kesukaan dari siswa terkait dengan hal apa yang disukai oleh siswa. Kemudian guru juga membebaskan untuk berkarya sesuai imajinasinya serta kreativitasnya dalam berkarya. SMP Negeri 11 Semarang menerapkan Creative Art Education yang memberikan dan juga membebaskan kepada siswa agar bisa mengeksplorasi kegiatan kreatifnya seperti itu. Kemudian yang keempat, paradigma multikultural art education. SMP Negeri 11 Semarang juga menerapkan hal itu di dalam pembelajaran seni rupa atau seni budaya. Terkait dengan pembelajaran budaya, guru juga tidak hanya mengangkat budaya yang ada di Indonesia saja, tetapi juga kultur atau budaya yang ada di luar. Hal ini tentu akan menambah wawasan siswa terhadap kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, bahkan budaya dari luar Indonesia. Seperti contoh, siswa mempelajari terkait dengan estetika ornamen masjid, dan guru menyampaikan bahwa ornamen masjid juga tidak hanya itu saja, tetapi bisa melihat ornamen masjid yang ada di luar Indonesia, seperti di Persia, di Thailand, dan lain sebagainya, yang kemudian dapat diamati serta dibandingkan agar wawasan mereka lebih terbuka secara luas. SMP Negeri 11 Semarang juga menerapkan multicultural art education ini.
di dalam pembelajaran seni rupanya. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran seni pada paradigma community based art education. Apa sih community based art education itu? Nah, pembelajaran seni ini tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi dilakukan berbasis pada komunitas ataupun di luar lingkungan sekolah, seperti sanggar ataupun komunitas seni lainnya. SMP Negeri 11 Semarang juga menerapkan pendidikan ini, karena itu harus diterapkan dalam pendidikan seni di SMP Negeri 11 Semarang. Seperti contoh, kelas 9 mempraktikkan menggambar daun. Siswa diperintahkan oleh guru untuk mengamati daun-daun yang ada di lingkungan sekitar, bukan hanya yang ada pada lingkungan kelas saja, tetapi di luar kelas. Tentunya pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas seperti lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian mempelajari pembelajaran terkait dengan seni di museum untuk mengamati serta belajar mengenai sejarah serta estetika karya yang ada pada museum, sehingga siswa memiliki pengalaman tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Dan SMP Negeri 11 Semarang ini menerapkan community based art education. Kemudian yang terakhir ini merupakan kesimpulan bahwa tadi yang sudah saya jelaskan, SMP Negeri 11 Semarang menerapkan seluruh paradigma yang sudah tadi saya paparkan, seperti SEAE, DBAE, CAE, MAE, dan juga CBAE. Seluruh paradigma pendidikan seni yang diterapkan tentu sangatlah penting, mulai dari tadi self expression art education, discipline based art education, creative art education, multicultural art education, dan juga community based art education, seperti yang diterapkan oleh SMP Negeri 11 Semarang ini. Dalam hal ini juga masing-masing paradigma memiliki tujuan yang khusus untuk dapat meningkatkan mutu dan dalam pendidikan seni yang terkait dengan ekspresi diri, pembelajaran seni yang terstruktur dan sistematis, kreativitas pembelajaran seni, multikultural, serta pembelajaran yang berbasis pada komunitas atau pembelajaran luar lingkungan sekolah. Tentu hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembelajaran seni yang ada pada sekolah, terkhusus juga di SMP Negeri 11 Semarang, yang kemudian juga disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh sekolah. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari hasil observasi yang telah saya lakukan di SMP Negeri 11 Semarang pada tanggal 5 April 2023. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.